Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Kita sudah bait keberapa? 15 dan 16 ya. Baik, saya bacakan nadhimnya. Hadza i'tiqadu Syafi'i wa Maliki wa Abi Hanifah tsumma Ahmad yunqalu. Yang kita pelajari dari bait 1 sampai bait 14 itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti oleh para imam 4 madhab. Siapa mereka? Mereka adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Sekarang kita akan belajar terlebih dahulu dari siapa yang tertua di antara 4 imam madhab ini. Jadi kalau di sini kan pertama Imam Syafi'i ya, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad. Kalau saya lihat dari sejarah ya, maka didapatkan bahwa yang tertua adalah Abu Hanifah. Ya, urutannya begini. Abu Hanifah, kemudian Abu Hanifah punya murid yaitu Imam Malik, Imam Malik punya murid yaitu Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid yaitu Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu malah terakhir. Jadi Imam Abu Hanifah dulu, baru Imam Malik, baru Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad. Ya, kita bahas urutannya yang lebih sepuh dulu ya, ibu-ibu ya. Kalau di sini kan Syafi'i dulu. Kita akan membahas runut dari yang paling sepuh. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Abu Hanifah. Baik, Abu Hanifah itu namanya adalah Nu'man bin Sabit. Ayahnya namanya Sabit. Sa, ba, dan ta. Sabit. Beliau, teman-teman, Imam Abu Hanifah ini dilahirkan di Kufah, tepatnya di Irak, pada tahun 80 Hijriah. Atau kalau Masehinya, Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 699 Masehi. Kalau Hijriahnya tahun 80 Hijriah. Dan wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Mohon dibantu saya, berapa usia Abu Hanifah? 150 dikurangi 80, 70. Ya kan? 70 tahun usia Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah ini, teman-teman, beliau namanya adalah Nu'man. Namun lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Beliau satu-satunya imam 4 madhab yang memiliki orang tua yang komplit. Maksudnya komplit itu ayah ibunya ada. Ya. Beda dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Malik dan Imam Ahmad. Mereka ketiga-tiganya itu adalah anak-anak yatim. Jadi Imam Syafi'i ditinggal wafat oleh ayahanda tercintanya di waktu kecil. Imam Ahmad pun demikian. Imam Malik pun demikian. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i itu dididik oleh seorang perempuan yang single parent. Ya, jadi janda. Insyaallah ya, luar biasa ini janda-janda pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Hanifah ini utuh, orang tuanya ada. Ya, Sabit ada, istrinya ada. Saya ingin bercerita sedikit, teman-teman, semoga bisa diambil ibrahnya. Jadi Abu Hanifah yang bernama Nu'man dulu punya ayah namanya Sabit. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar nggak kisah ayahnya Imam Abu Hanifah ini yang bernama Sabit? Beliau itu adalah seorang yang berhati-hati dalam memakan sesuatu. Suatu hari Sabit ketika sedang berjalan ya, beliau menemukan sebutir apel. Soalnya ini kisahnya nyata. Sebutir apel. Kemudian waktu itu beliau langsung memakannya. Ya, apelnya tinggal setengah. Kemudian beliau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau langsung beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan beliau menemui pemilik kebun tersebut. Ketika beliau sampai di kebun dan ada seseorang yang ada di kebun tersebut, maka beliau pun menyapa orang yang ada di kebun tersebut, dan ternyata di kebun tersebut hanyalah pegawainya saja, ya. Dan ketika Sabit berkata kepada pegawainya ini, maka pegawainya bilang, mohon maaf, pemilik kebun tidak berada di sini. Dia rumahnya jauh ya. Kalau berjalan mungkin sampai seharian. Subhanallah, Sabit, ayahnya Nu'man, ayahnya Abu Hanifah ini, beliau takut kalau tidak meminta maaf atau tidak meminta kehalalan dari sebutir apel itu, nanti urusannya panjang di akhirat. Sehingga beliau bertanya kepada pelayannya, kepada pegawai kebun tersebut, di manakah rumah pemilik kebun ini. Diberikan alamat tersebut, ibu-ibu, dan beliau akhirnya mencari dengan berjalan kaki. Subhanallah. Kalau zaman sekarang naik mobil gampang ya ibu-ibu. Zaman dulu belum ada.
Dan Sabit pun mencari pemilik kebun yang beliau makan apelnya tadi. Bertemulah dengan pemilik kebun. Kemudian pemilik kebun bertanya kepada Sabit, ya, ada apakah gerangan jauh-jauh gitu ke sini? Kemudian Sabit mengatakan, saya ingin meminta maaf ya bahwa apelnya Anda saya makan gitu. Padahal apelnya itu sudah jatuh dari pohon, bukan di atas pohon. Ya. Dan saya tahu ini bukan milik saya. Saya ingin minta keridhoannya gitu ya. Subhanallah, pemilik kebun orang yang sangat-sangat cerdas gitu ya. Dimana beliau melihat ini orang jujur seperti Sabit ini jarang, ya nggak Bu? Hanya agar sebutir apel ini menjadi halal, dicarilah sampai dia berkorban berhari-hari berjalan kaki gitu. Maka pemilik kebun itu berkata kepada Sabit, saya tidak akan memaafkan Anda kecuali dengan syarat. Sabit deg-degan gitu, syaratnya apa? Maka kata pemilik kebun, syaratnya Anda harus menikahi putri saya. Dan subhanallah, si pemilik kebun tuh bilang, tapi ketahuilah bahwa putri saya itu kondisinya buta, bisu, tuli, lumpuh. Kira-kira gimana Bu kalau ada orang laki-laki disodori seorang wanita yang bisu, tuli, buta, lumpuh? Mau nggak kalau laki-laki zaman sekarang? Lah, terus aku kepiye hidup sama beliau gitu ya, misalnya ya, sama wanita yang jenis demikian. Tapi subhanallah, Sabit karena beliau tahu betul bahwa Allah yang didahulukan gitu loh, agama yang didahulukan, maka beliau pikir ulang, kalau saya nggak menikahi putrinya yang punya kebun, saya panjang urusannya nanti di akhirat. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Sabit pun menerima. Ya, subhanallah, menerima. Dan ketika hari yang dinanti-nanti datang, ya, mereka dinikahkan. Ya, jadi Sabit dinikahkan oleh pemilik kebun dengan putrinya, dan Sabit pun akhirnya masuk ke rumah istrinya. Beliau kaget gitu ketika beliau mengucapkan salam, kok dari dalam terdengar jawaban ada yang menjawab salam. Maka Sabit pun terheran-heran, katanya istrinya bisu, tuli, tapi kok menjawab salam gitu ya. Dan waktu istrinya itu melihat Sabit, yang terlontar dari istrinya pertama kali adalah, apakah engkau sudah sholat gitu ya. Tambah kaget Sabit, hah gitu ya, ternyata nggak buta gitu. Masya Allah. Terus Sabit bilang, ayahmu mengabarkan kepadaku katanya engkau bisu, tuli, buta, sama lumpuh, tapi kok enggak, kenyataannya malah cantik gitu ya. Masya Allah. Kata istrinya, betul apa yang dikatakan oleh ayahandaku, bahwa sebenarnya saya tuh tuli dari mendengar apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Saya buta, tidak melihat apa-apa yang Allah haramkan gitu ya, Allah larang. Dan kaki saya lumpuh, tidak berjalan ke sesuatu yang Allah larang gitu. Serta bisu, tidak berkata-kata kecuali sesuatu yang Allah ridhai. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Dan itu ada di zamannya Abu Hanifah. Maka akhirnya Sabit pun bersyukur berjumpa dengan istri yang salihah seperti ini. Hiduplah mereka, kemudian Allah karuniakan mereka seorang anak. Ya, Allah karuniakan mereka seorang anak dan dinamakan dengan Nu'man. Ya, namanya Nu'man. Jadi namanya Abu Hanifah itu adalah Nu'man. Subhanallah. Ada pepatah mengatakan bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ketika Sabit berhati-hati terhadap hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang, begitu pula Abu Hanifah. Abu Hanifah pun menjadi seorang yang luar biasa berhati-hati ketika akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, Abu Hanifah atau yang namanya adalah Nu'man ini, Allah berikan kecerdasan ibu-ibu, kecerdasan yang luar biasa. Sampai akhirnya apa? Dulu Abu Hanifah itu, Nu'man itu ayahnya pembisnis. Jadi Abu Hanifah itu dari kecil memang sudah hidupnya sudah bergelimang harta gitu. Namun ayahnya Abu Hanifah atau Nu'man itu, ayahnya Nu'man yaitu Sabit ini, beliau tidak menghambur-hamburkan hartanya kecuali untuk menolong para penuntut ilmu. Ya, termasuk memilihkan guru terbaik untuk anak tercintanya. Wah, ini keren banget ini. Ya, jadi tadi pelajaran yang bisa diambil ya dari Sabit, bahwa orang-orang zaman dahulu kala mereka berhati-hati ketika akan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, gitu ya. Mereka yang dipikir itu bukan enaknya, tapi yang terpikir oleh mereka urusannya panjang nggak nanti di akhirat. Subhanallah ya. Dan yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah seyogianya kalau Allah titipkan harta kepada kita, maka di antara yang bisa kita keluarkan dengan harta yang Allah titipkan adalah untuk bekal menuntut ilmu anak-anak kita. Jadi subhanallah, Sabit mencarikan guru terbaik untuk siapa? Untuk Nu'man. Di antara guru beliau adalah Syekh Hamad. Ya, Syekh namanya Syekh Hamad. Nah, Syekh Hamad ini teman-teman, guru terbaiknya Abu Hanifah, Nu'man, guru terbaiknya Nu'man atau guru terbaiknya Abu Hanifah. Beliau belajar kepada guru tercintanya yaitu Syekh Hamad kurang lebih 18 tahun. Insyaallah. Jadi saya tuh kalau ada yang nanya ya ke saya, Ustazah, dulu di Yaman berapa tahun? Saya selalu bilang, saya sebentar di Yaman. Ya, lah berapa tahun sebentarnya?
saya katakan saya 6 tahun di Yaman, tapi itu sebentar, rasanya tuh sebentar. Teman-teman kami tuh ada yang sampai 15 tahun gitu, 20 tahun belum pulang. Ya, jadi memang orang-orang zaman dahulu kala itu ibu-ibu kalau nuntut ilmu tuh panjang perjalanannya. Lah kita tidak usah menyombongkan diri, kita baru belajar 2 tahun. Wah, saya udah lama nih belajar gitu ya. Padahal baru 2 tahun. Ya, baru 4 tahun itu nggak ada apa-apanya. Ilmu Allah itu luasnya luar biasa. Semakin kita mendalami ilmu Allah, maka kita akan mengatakan semakin sedikit kita punya ilmu, gitu loh. Dan subhanallah kata para ulama, justru orang-orang ketika awal-awal menuntut ilmu biasanya ada rasa kesombongan. Saya belajar nih beda sama fulanah yang dia nggak mau duduk di majlis ilmu misalnya, ya naudzubillah. Ada rasa sombong. Tapi semakin dia duduk di majlis ilmu, semakin lama semakin hatinya itu lembut, Allah lembutkan hatinya, maka rasa kesombongan itu Allah cabut ya. Maksudnya Allah cabut tuh Allah kikis sedikit demi sedikit. Akhirnya ia mengetahui, oh ternyata ilmu Allah itu cukup luas gitu ya. Apa yang saya pelajari hari ini tuh belum ada apa-apanya ya. Hanya butiran-butiran debu yang ada di hamparan tanah yang luas gitu ya, Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu ternyata Nu'man ini, Abu Hanifah ini juga pernah waktu di 10 tahun beliau belajar sama Syekh Hamad, beliau tuh mau mundur. Ya inilah syaitan. Di antara yang syaitan itu bisa lakukan kepada kita sebagai hambanya Allah, teman-teman, mengganggu kita agar kita tidak duduk di majelis ilmu. Ya, menyudahi untuk terus belajar. Itu ketahuilah kalau ada niat teman-teman, wislah aku rausah nuntut ilmu, aku rausah belajar. Ketahuilah bahwa bisikan itu dari syaitan. Ya, memang syaitan suka kalau ada hamba-hamba Allah yang malas menuntut ilmu. Maka Abu Hanifah pun suatu hari pada waktu beliau baru belajar 10 tahun di Syekh Hamad, beliau waktu itu ada rasa pengen sudah cukup lah, saya mau buka majlis sendiri. Subhanallah, Allah langsung memberikan ujian untuk Abu Hanifah. Kala itu Syekh Hamad pulang ke kampungnya untuk bertakziah dan menyerahkan majlisnya kepada Imam Abu Hanifah. Waktu Imam Abu Hanifah memimpin majlisnya Syekh Hamad, kala itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan, kurang lebih 60 pertanyaan. Ditulis sama beliau, dijawab. Setelah gurunya sampai, Syekh Hamad sampai, beliau berdiskusi dengan gurunya. Lah ini diantara adab kita terhadap guru itu adalah berdiskusi. Ya, apakah benar wahai guruku dengan jawaban yang saya telah jawab gitu ya. Kemudian setelah itu dari ke-60 pertanyaan, 40 dibenarkan oleh Syekh Hamad, 20 masih belum tepat jawabannya. Ya, dari situ Abu Hanifah akhirnya mengambil pelajaran bahwa ia masih harus belajar kepada Syekh Hamad. Ya, dan belajarlah beliau kepada Syekh Hamad tambah 8 tahun sampai semuanya total 18 tahun beliau belajar kepada Syekh Hamad. Suatu hari ibu-ibu, Abu Hanifah itu bermimpi, kisahnya nyata. Ada sebuah pohon besar gitu loh. Nah, pohon besar itu dimakan kayunya, digerogotin oleh babi, dimakan sedikit-sedikit gitu kayunya. Tiba-tiba ketika babi itu memakan pohon besar ini, ada tangkai atau dahan yang kecil yang memukul babi ini, jebret gitu ya. Dan babi ini lari, ya terbirit-birit, ya lari. Kemudian anehnya babi ini malah jadi orang gitu loh, malah berubah jadi orang. Nah, bahkan orang ini malah ahli ibadah. Abu Hanifah bingung, kok bisa ya kayak gini gitu ya. So, Abu Hanifah terbangun dari mimpinya dan Abu Hanifah esoknya ingin menemui syekhnya, Syekh Hamad, bertanya dari balik mimpi tersebut. Ketika bertanya kepada Syekh Hamad sedih gitu, melihat gurunya sedih itu, Abu Hanifah bertanya, wahai guruku, apa yang sedang Anda alami? Adakah yang bisa saya bantu gitu ya. Subhanallah. Syekh Hamad bercerita, wahai Nu'man gitu ya, saya tuh lagi ada PR gitu ya, lagi ada masalah bahwa di negeri kita tuh ada orang ateis. Tahu ateis nggak Bu? Yang menganggap nggak ada Tuhan ya, nggak ada Tuhan sama sekali. Itu ngajak debat gitu ya, ngajak debat ke pemerintahan kala itu, dan pemerintah kala itu memerintahkan Syekh Hamad untuk berdebat dengan orang ateis ini. Beberapa ulama sudah berdebat dengan ateis ini tapi kalah gitu. Maka subhanallah, Nu'man, Abu Hanifah tidak membiarkan gurunya bersedih terlalu lama. Maka Abu Hanifah pun mengatakan kepada gurunya, wahai gurunda, ya, saya yang akan menghadapi orang ateis ini. Ya, doakan saja semoga Allah berikan hidayah untuk orang ateis ini dan saya bisa memenangkan perdebatan ini. Ibu-ibu, yang namanya berdebat itu aslinya tidak boleh. Aslinya berdebat itu bukan tidak boleh ya, lebih baik kita menghindar dari yang namanya perdebatan. Ada perdebatan yang diperbolehkan, diantaranya tadi kalau kita berdebat untuk menunjukkan kebenaran ya. Jadi Abu Hanifah waktu itu berdebat untuk menunjukkan mana yang hak ya, mana yang benar. Dimulailah perdebatan ibu-ibu. Subhanallah, isinya apa perdebatan itu? Orang ateis bilang begini, diantara pertanyaannya, hai Nu'man ya,
engkau katakan bahwa Tuhanmu itu ada tapi tidak ada yang mendahului gitu loh. Paham dah ibu-ibu? Ada tapi kan tidak ada yang mendahului. Allah kan nggak punya ibu, nggak punya bapak, berarti nggak ada yang mendahului. Itu bagaimana gitu? Kok bisa seperti itu? Kalau kita yang dikasih pertanyaan kita bingung nggak? Jawabannya opo gitu ya. Abu Hanifah cerdas. Kata Abu Hanifah, wahai orang ateis, coba kamu sebutin angka gitu ya. 1, 2, 3, 4. Sekarang sebelum 1 apa? 0. Sebelum 0 apa? Nggak ada. Lah sama aja ya. Kalian aja ketika menyebutkan angka sebelum 0 nggak tahu apa sebelumnya, sama saja. Dan kalian yakin itu pasti nggak ada sebelum 0. Ini sama. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ateisnya diem. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kata si ateis ini bilangnya begini. Hei Nu'man, katanya Tuhan kalian itu tidak terlihat gitu ya. Tidak bisa kalian pegang, tidak bisa kalian cium. Tapi kok kalian percaya bahwa Tuhanmu itu ada? Ibu-ibu kalau kita dikasih pertanyaan bisa jawab enggak? Nggak bisa ya. Kata Abu Hanifah, coba sekarang saya mau tanya, kamu bisa lihat akalmu enggak orang ateis? Oh enggak. Bisa nyium akalnya enggak? Oh enggak. Bisa pegang enggak akalnya? Enggak juga gitu. Tapi apakah kamu orang berakal? Iya, saya yakin saya berakal, kata orang ateis. Ya sama aja, kata Abu Hanifah. Allah tuh nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh, tapi kita yakin Allah itu ada. Ateisnya diem. Terus terakhir kata orang ateis itu, Nu'man, katanya kalian percaya bahwa syaitan itu kan terbuat dari api. Loh, masa api nanti dibakar dengan api? Paham enggak ibu-ibu? Kan setan nanti dimasukin neraka. Lah gimana api kok disiksa dengan api? Kan menurut orang ateis itu nggak masuk akal. Ya, karena mereka menggunakan akal mereka. Maka Abu Hanifah langsung ngambil tanah liat, ya, terus dilemparkan ke orang ateis ini, jedot gitu ya. Orang ateisnya bingung, kok saya dipukul gitu ya? Katanya Abu Hanifah, lihat, ini batu bata mungkin ya. Batu bata ini dari tanah liat dan kamu terbuat dari tanah. Itu kan bisa, tanah dipukul dengan tanah gitu ya. Orang ateisnya diam ibu-ibu. Dan akhirnya orang ateis pun masuk Islam. Insyaallah. Jadi itu diantara kisah kecerdasan Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah ini karena keilmuan beliau yang sangat luas gitu ya, Masya Allah. Sampai-sampai beliau itu akhirnya banyak orang-orang datang untuk meminta fatwa kepada beliau. Dan beliau diangkat oleh orang-orang untuk menjadi imam madhab. Ya, terutama daerah-daerah Libanon, Mesir, Syria, itu mereka memakai madhabnya Abu Hanifah. Kitabnya beliau, nih ini juga penting. Kitab peninggalan Abu Hanifah adalah Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar. Ini karya besar beliau. Yang kedua adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas lahir pada tahun 95 Hijriah. Berarti 15 tahun lebih tua daripada Abu Hanifah. Oh, harusnya Imam Malik dulu ya, tapi para ulama lebih muda, ya kan? Abu Hanifah kan 80 Hijriah. Imam Malik 95 Hijriah, berarti lebih muda ya ibu-ibu ya? Lebih muda daripada Abu Hanifah. Imam Malik lahir 95 Hijriah dan wafat 179 Hijriah. Mohon dibantu usianya berapa? 179 dikurangi 95. 84. Berarti usianya Imam Malik lebih tua daripada Abu Hanifah, lebih lama, bukan lebih tua, lebih lama. Kalau Abu Hanifah tadi 70 tahun, kalau Imam Malik 84 tahun. Ya, beliau lahir 95 Hijriah atau 713 Masehi. Wafat pada tahun 179 Hijriah atau bertepatan dengan 789 Masehi. Beliau Malik bin Anas ini punya kunyah namanya Abu Abdillah. Kalau tadi Abu Hanifah siapa kunyahnya? Ayo, jangan bingung. Abu Hanifah kunyahnya siapa? Ya Abu Hanifah. Mbak Mia langsung Nu'man. Ayo fokus ya. Abu Hanifah siapa kunyahnya? Ya Abu Hanifah. Namanya siapa? Nu'man bin Sabit. Malik bin Anas siapa kunyahnya? Abu Abdillah. Ya, Abu Abdillah, beliau memiliki kunyah dan beliau terkenal dengan nama Imam Darul Hijrah. Jadi Imam Malik itu terkenal dengan sebutan Imam Darul Hijrah. Beliau menetap di kota Madinah. Beliau dulu, kalau Imam Abu Hanifah itu memiliki spesialis di bidang fikih, kalau Imam Malik memiliki spesialis di bidang ilmu hadis dan fatwa. Jadi beliau tuh terkenal dengan fatwa-fatwa beliau yang didengar oleh banyak orang gitu lah, Masya Allah. Jadi ternyata ibu-ibu, namanya ilmu agama juga punya spesialis-spesialis. Bukan hanya dokter aja yang punya spesialis. Ilmu kedokteran kan biasanya ada kan spesialis di bidang ini, spesialis di bidang jantung, spesialis di bidang bedah gitu ya. Spesialis di bidang ini, sama ilmu agama juga punya. Spesialis di bidang ilmu hadis, spesialis di bidang ilmu fikih, spesialis di bidang ilmu akidah, spesialis di bidang ilmu bahasa gitu ya. Nah, ini Imam Malik spesialis di bidang ilmu hadis, Masya Allah ya. Dan beliau itu, Masya Allah, Tabarakar Rahman, seorang guru yang disegani oleh murid-muridnya.
Di antara murid beliau yang senior adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ketahuilah ibu-ibu, ini ada faidah baru di catatan saya. Semoga bisa diambil faidahnya. Bahwa ternyata kakek-kakeknya Imam Malik itu aslinya adalah Yaman. Masya Allah. Jadi memang masih banyak teman-teman para ulama itu aslinya Yaman. Ya semoga nanti suatu hari kelak teman-teman bisa ke Yaman ya. Amin. Ya karena mumpung dibuka bandaranya, kita nggak tahu kapan ditutup kembali. Waktu tahun 2011 tuh ditutup teman-teman bandara di Son'a, nih baru dibuka, Masya Allah ya. Nah bapaknya kan namanya Malik bin Anas ya teman-teman, tolong dicatat biar nanti teman-teman pas jadi guru nggak bingung ya. Ketahuilah bahwa Anas yang di sini, Anasnya bapaknya Imam Malik itu bukan sahabi. Wa abuhu laisa Anas as-sahabi. Kan namanya Malik bin Anas, tapi bukan sahabi. Kan ada Anas bin Malik, jangan bingung ya. Anas bin Malik itu anaknya Ummu Sulaim, tapi yang dimaksud dengan bapaknya Malik bin Anas itu bukan Anas bin Malik anaknya Ummu Sulaim, bukan. Ayahnya Malik yaitu Anas adalah dari kibarut tabi'in, dari generasi tabi'in. Wa kana jadduhu min kibarit tabi'in, dari seniornya tabi'in. Kalau Imam Anas bin Malik kan sahabi ya teman-teman. Tapi yang dimaksud Anas di sini tuh bukan Anas bin Malik sahabi, tapi yang dimaksud adalah orang kakeknya aja, berarti Malik bin Anas bin, sini ada nggak ya? Malik bin Anas al-Asja'i. Sebentar, saya cari bapaknya dulu. Malik bin Anas al-Asja'i, berarti kakeknya Imam Malik itu adalah baru dari kalangan tabi'in, dari generasi tabi'in. Jadi jauh, tautannya jauh antara Anas bin Malik dengan kakeknya Malik bin Anas ya. Baik. Nah, kitab beliau yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal adalah kitab namanya Al-Muwatta. Tulis saja kapan-kapan teman-teman mau baca, mudah-mudahan nanti ada kesempatan ya. Namanya kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta. Saya tulis ya. Yang pertama imam siapa? Imam Nu'man. Kuniyahnya siapa? Kuniyatuhu Abu Hanifah. Karyanya ta'lif kitab Fiqhul Akbar. Baik. Lahir pada tahun berapa? 80 Hijriah sampai 100 berapa tadi? 150 ya? Hijriah. Usianya berarti berapa? 70 sana. Yang kedua Imam Malik bin Anas. Kunyahnya siapa? Kuniyatuhu nggak usah pakai. Abu Abdullah. Karya besarnya apa? Al-Muwatta. Nah, lahir pada tahun 95 Hijriah, meninggal tahun 179 Hijriah. Dah, baik, sampun dereng. Silakan ditulis dulu. Imam Malik ini kalau tadi Imam Abu Hanifah pengikutnya banyak di mana? Di Kufah, Mesir, Syria. Kalau Imam Malik ini ada di Kuwait yang banyak mengikuti beliau, Kuwait, kemudian Madinah, daerah asal beliau, Maroko, Sudan dan Aljazair. Ya, mengikutinya madhab Imam Malik. Termasuk ini loh ibu-ibu, kalau ibu-ibu mungkin pernah umrah, kan ada habis sami Allah, Allahu Akbar, tapi nggak sedekap. Pernah lihat nggak? Ada orang sholat, kalau kita kan Imam Syafi'i madhabnya Allahu Akbar, kan sedekap ya. Kalau itu enggak, dia irsal. Irsal tuh begini, habis takbir, terus begini aja langsung. Pernah lihat enggak? Ibu-ibu jangan sekali-kali, kok dia nggak sedekap? Ibu-ibu sedekapin gitu ya. Misal, mereka itu pakainya madhab Imam Malik. Jadi di antara Imam Malik madhabnya tuh begitu, pas sholat nggak ada sedekap. Ya, sah nggak ustazah? Ya sah aja, karena kan mereka makainya madhab Imam Malik. Kalau kita kan Imam Syafi'i, begitu ya. Baik, yang ketiga,
Yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i itu namanya sebentar. Imam Malik Abdurrahman bin saya sedikit ada ketinggalan sedikit. Imam Malik ini ibu-ibu dari kecil itu sudah dibiasakan oleh ibunya untuk menuntut ilmu. Imam Malik dari kecil sudah dibiasakan senang belajar ilmu agama. Sampai dulu ibunya itu kalau Imam Malik mau belajar, ibunya memakaikan baju khusus untuk belajar. Ya subhanallah. Dan kita bisa ambil pelajaran bahwa ibu-ibu sebenarnya ketika anak-anak kita mau ke sekolah, katakan bukan ke sekolah, maksudnya katakan, nak, ayo nak nanti sekolah nak. Kita katakan, nak belajar, menuntut ilmu. Semoga dengan kita senantiasa mengatakan kepada anak-anak kita, nak belajar, nak menuntut ilmu, semoga itu melekat pada diri anak-anak kita gitu loh. Jadi nanti ketika mereka besar, mereka juga berjuang untuk menuntut ilmunya itu besar gitu loh. Nak nuntut ilmu ya, belajar. Kan biasanya kalau ibu-ibu pakaiin seragam ya kalau di Indonesia ya, pakai seragam terus didoain, diruqyah kalau bisa, ya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lama, biar dijaga oleh Allah. Ya sekarang lagi musim juga penculikan anak-anak ya. Kita minta agar Allah menjaganya, dan kita minta kepada anak itu, nak, nanti kalau pas di sekolah atau di tempat belajar kamu ini ya beradab ke guru gitu loh. Dan pakaikan baju yang memang berarti betul di Indonesia itu ada baju seragam tuh berarti baju khusus untuk menuntut ilmu. Ya, begitulah ibunda Imam Malik ketika mengantarkan Imam Malik untuk belajar, beliau biasanya punya baju khusus. Ya, masya Allah. Baik, kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya aslinya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu nama mbah buyutnya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mathlabi. Beliau masih Quraisy. Jadi Imam Syafi'i ini masih keturunannya Rasulullah SAW dari bangsa Quraisy. Ya, jadi masya Allah ya. Imam Syafi'i ini dilahirkan di kota Gaza pada tahun 150 Hijriah. Subhanallah. 150 Hijriah. Saya merinding nih. Lihat teman-teman. Imam Malik kok 150 Hijriah ya? Sebentar, kayaknya ada yang salah. Gak mungkin kayaknya 150 Hijriah. Imam Malik meninggal 150 Hijriah. Padahal beliau muridnya Imam Syafi'i. Sebentar. Saya cari referensi lain. Oh, afan. Betul. Yang 150 Hijriah itu Imam Abu Hanifah. Nu'man, ya kan? Coba. Betul. Wafatnya maksudnya begini. Nih, ibu-ibu saya kasih tahu. Waktu Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir. Allahu Akbar. Jadi Allah ambil yang namanya kalau ulama itu meninggal, itu artinya dicabut sebuah ilmu. Ya. Jadi kita ketika ada ulama, siapapun ulamanya meninggal, harusnya kita menangis. Menangisnya itu sedih bukan karena kehilangan ulamanya ini, tapi ilmu sudah dicabut oleh Allah. Dan Allah lahirkan Allah berikan kembali seorang ahli ilmu, yaitu Imam Syafi'i. Jadi betul Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Betul. Ya. Pada waktu Imam Abu Hanifah meninggal. Ya. Jadi Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Insyaallah. Dan begitulah dunia. Ya, kadang ada yang Allah wafatkan, ada yang Allah lahirkan. Masyaallah ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Berarti usianya berapa? 54. Ya kan? 54 ya. Beliau lahir di Gaza, meninggal di Mesir. Dan beliau Imam Syafi'i, teman-teman, itu juga sama seperti Imam Malik. Sama seperti Nu'man bin Sabit, terkenal dengan kecerdasannya. Subhanallah. Jadi anak-anak kecil yang luar biasa cerdas. Beliau sudah dijadikan oleh Allah sebagai anak yatim dari waktu kecil. Sama, Imam Malik juga sama. Ayahnya yang bernama Anas itu meninggal ketika Imam Malik masih kecil. Imam Syafi'i juga sama. Ketika Imam Syafi'i masih kecil, ayahnya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai akhirnya Imam Syafi'i itu dibawa oleh ibunya. Jadi kisahnya tuh Masya Allah ya, luar biasa. Dibawa oleh ibunya, dicangking, apa bahasanya?
dituntun gitu ya. Dituntun oleh ibunya, didudukan di majlisnya Imam Malik. Ya, Masya Allah. Didudukan di majlisnya Imam Malik, dan Masya Allah Imam Syafi'i itu orang yang beradab. Dulu karena sebagai anak yatim itu nggak punya uang Imam Syafi'i. Ya, sampai akhirnya beliau itu ketika duduk di majlisnya Imam Malik, beliau dengarkan apa kata gurunya, kemudian beliau seakan-akan berusaha untuk bermain ini loh, mohon maaf ya teman-teman, bermain jari, jadi memasukkan ke lisannya terus seperti bermain-main, seperti pada itu cara metode beliau untuk belajar gitu. Imam Malik waktu itu melihat kondisi Imam Syafi'i, melihat kondisi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nak Quinsa, sini sama Umi Azizah, sini. Duduk sini ya, Solihah ya. Jadi Imam Syafi'i ini dibawa oleh ibunya, ya Masya Allah, ke majlisnya Imam Malik. Dan Imam Malik waktu lihat Imam Syafi'i seperti bermain, maka Imam Malik ambil Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i waktu kecil, sini nak gitu ya. Terus setelah itu coba, sekarang tadi kok saya lihat kamu kayak bermain-main. Coba sekarang kata Imam Malik, ulangi lagi apa yang tadi saya sampaikan di majelis. Masya Allah, ternyata ibu-ibu, Imam Syafi'i itu karena cerdas. Mau kemana? Imam Syafi'i itu akhirnya menjelaskan persis dengan apa yang Imam Malik sampaikan. Masya Allah, nggak ada salahnya sama sekali. Subhanallah. Itu jadi nggak pakai loading lama, ya, langsung tek gitu ya Bu ya, Masya Allah. Dan pernah Imam Syafi'i di kehidupannya, ibu-ibu merasakan hafalannya kok melambat. Jadi Imam Syafi'i ini sebelum usia 7 tahun, kata para ulama, beliau sudah hafal Quran 30 juz. Ya, makanya sekarang kita berusaha untuk ya mendidik anak-anak kecil dari TK itu untuk menghafal Quran, karena kita percaya Allah telah jadikan Imam Syafi'i saja usia 7 tahun sudah hafal 30 juz. Dan itu bukan beban bagi anak-anak, itu bukan. Ibu-ibu jangan menyamakan hafalan Quran kita dengan anak-anak. Kita ngafalin surat Al-Falaq aja kadang kebalik-balik. Sudah duduk rapi, ya kan? Tapi kebalik-balik ya. Kita hafal surat An-Nabah, besok An-Nazi'at, An-Nabahnya hilang. Itu kan cara menghafalnya orang besar. Tapi anak kecil enggak. Anak kecil tuh subhanallah menghafal Quran tuh luar biasa, unik gitu loh. Mereka muter-muter kayak kitiran, tapi Masya Allah masuk gitu. Masya Allah. Ya begitulah Imam Syafi'i. Jadi hikmahnya tuh ibu-ibu, titipkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka itu loadingnya nggak pakai lama. Dari kecil ya sudah, sering aja diperdengarkan. Ya nanti setelah siap, dan ini juga metode orang-orang Yaman dalam mendidik anak-anaknya. Saya paham orang Yaman tuh ketika mendidik anak-anak, yang pertama kali mereka ajarkan kepada anak-anak mereka akan selesaikan dulu kurikulum Al-Qurannya 30 juz. Nanti setelah selesai kurikulum Al-Quran, baru nanti pelajaran-pelajaran lain ngikut, dan itu gampangnya luar biasa biidnillahi ta'ala. Ya, jadi cepat gitu, Masya Allah. Nah, Imam Syafi'i ini akhirnya menjadi tangan kanannya Imam Malik, ya, karena guru luar biasa ya. Dan tadi saya katakan bahwa Imam Syafi'i suatu hari merasa hafalannya melambat. Maka Imam Syafi'i cross check gitu ya, kenapa ya hafalanku melambat? Berkata kepada guru beliau, ya, apa kata Imam Syafi'i? Syaqautu ila waqi'in an su'i hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbirni bi anna al-'ilma nurun wa nurallahi la yuhda li'asin. Kata Imam Syafi'i, wahai guruku, aku merasakan hafalanku kok melambat gitu. Kira-kira apa gerangan yang terjadi kepadaku? Nah ini nih teman-teman, Imam Syafi'i itu menjadi orang yang unik gitu loh. Ketika ada sesuatu dalam dirinya, nggak menyalahkan orang lain, ya Masya Allah ya, introspeksi untuk dirinya. Dan kata gurunya, wahai Muhammad, ketahuilah bahwa yang namanya ilmu itu cahaya, ya. Dan cahaya itu tidak bisa memasuki hati yang banyak melakukan maksiat. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka di antara jalan yang kamu bisa lakukan agar hafalanmu lebih cepat lagi adalah jauhi maksiat. Masya Allah. Jadi Bu, yang namanya maksiat itu bagi para penghafal Quran tuh sangat-sangat berefek gitu loh. Ya, ada seorang bercerita dia punya hafalan Quran, kemudian bermaksiat, hafalannya bubrah. Ya, dan iya betul, itu sebuah perjuangan. Maka kalau anak-anak kita menghafal Quran, sebisa mungkin jauhi dari maksiat. Ya, eman gitu, udah berjuang menghafal Quran kan berjuang ya. Kemudian hilang begitu saja, Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau pengen hafalannya kuat nih, jauhi maksiat. Karena yang namanya maksiat itu bisa menghilangkan hafalan.
Ya Masya Allah. Nah Imam Syafi'i, kitab terbesarnya beliau tuh yang terkenal ada 2. Ada ada Ar-Risalah. Yang ketiga, siapa yang ketiga? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kunyahnya siapa? Abu Abdullah. Abu Abdullah. Sama-sama. Kunyahnya Imam Syafi'i, kunyahnya Imam Malik, kunyahnya Imam Ahmad tuh sama ibu-ibu Abu Abdullah. Kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah ya Abu Hanifah. Ya. Tadi lahir tahun berapa ibu-ibu? 150 Hijriah. Wafat tahun 204. Oke. Kitabnya namanya tadi di bawah ya ini ya. Kitabuhu dan Ar-Risalah. Kitabnya Imam Syafi'i namanya dan Ar-Risalah. Baik, yang terakhir sampun adalah Imam Ahmad. Oh, Imam Syafi'i ini pengikutnya banyak di Mesir, saya lupa menyampaikan. Di Irak, di Indonesia, ya kan banyak Indonesia. Di Malaysia juga banyak. Di Palestina, di Yaman juga banyak Imam Syafi'i. Terutama daerah-daerah Hadramaut. Di Indonesia, di Malaysia, di Yaman, di Irak, di Mesir, di Palestina. Ya. Baik, terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Berarti lebih muda 14 tahun dari Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah, ibu-ibu. Dan meninggal tahun 241 Hijriah. Mohon dihitungkan berapa? 241 dikurangi 164. 77. Berarti yang paling lama hidupnya siapa? Imam Malik. Imam Malik berapa tadi? 84 tahun. Terus habis itu Imam Syafi'i. Imam Ahmad 77. Baru Imam Abu Hanifah 70 tahun, ya kan? Terakhir Imam Syafi'i 54 tahun. Begitu ya? Usia yang paling lama berarti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, baru kemudian Imam Syafi'i. Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal ini juga sama. Beliau waktu kecil ditinggal wafat oleh ayahnya. Jadi beliau dalam keadaan yatim. Masya Allah ya. Dan beliau pernah berguru ke Imam Syafi'i. Beliau pernah berguru kepada Imam Syafi'i. Saya itu sebenarnya punya buku tebal tentang biografi Imam Ahmad. Ada bahasa Indonesianya, teman-teman kalau mau baca, mau beli. Saya nggak jual bukunya. Oh ini aja, saya kasih tahu ada biografi Imam Ahmad, ya kehidupan beliau, ya sikap beliau. Pengarangnya Syekh Abdul Aziz As-Sinawi. Ya, ini bukunya bahasa Indonesia. Yang di saya itu sebenarnya sudah lengkap Imam 4 madhab, tapi kami baru punya yang biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ya, waktu itu saya tanya belum ada yang Imam Syafi'i, tapi sekarang sudah ada. Nih, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Tadi Imam Ahmad lahir pada tahun berapa? 164 Hijriah. Nah, kemudian ketika itu ibunya merawat Imam Ahmad dengan keadaan single parent, ya. Dan Imam Ahmad juga beliau sebenarnya punya nasab sampai ke Rasulullah SAW dari bertemu nanti di Nazar, ya. Dan Imam Ahmad itu asli keturunan Arab, baik itu dari jalur ibu maupun dari jalur ayahnya, insyaallah. Kunyahnya beliau adalah Abu Abdullah, sama. Jadi kunyahnya Imam Ahmad itu namanya Abu Abdullah. Dan Imam Ahmad dari kecil sudah belajar tulis menulis, masya Allah. Dan beliau sering dimintai bantuan oleh kawan-kawannya untuk mengajar tulis menulis, baca tulis, masya Allah ya. Dan Imam Ahmad memiliki seorang ibu yang sangat luar biasa. Beliau benar-benar mencurahkan waktunya untuk Imam Ahmad. Sampai-sampai pernah suatu hari teman-teman, ibunya tuh pengen Imam Ahmad sholat di masjid, ya. Jadi subuh-subuh masih dalam keadaan gelap, Imam Ahmad dituntun oleh ibunya. Imam Ahmad sholat, ibunya nungguin, nanti Imam Ahmad selesai dikembalikan ke rumah, gitu ya, masya Allah. Ini loh bentuk perjuangan seorang ibu mendidik anaknya biar jadi ulama, itu dari kecil, masya Allah ya. Dan Imam Ahmad itu, masya Allah,
beliau benar-benar sayang kepada ibunya karena tahu pengorbanan ibunya. Masya Allah, di waktu Imam Ahmad masih kecil, ya ibunya mencari nafkah untuk Imam Ahmad belajar. Bahkan ibunya menjual 2 permata miliknya, ya permata yang dipakai, yang itu adalah hasil peninggalan dari ayahnya, dengan harga 30 dirham untuk biaya pendidikan Imam Ahmad dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Beliau memiliki seorang guru namanya Al-Qadhi Abu Yusuf. Al-Qadhi Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Dan Imam Ahmad juga berguru kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak, gurunya beliau itu yang beliau sangat-sangat idolakan tuh namanya Abdullah ibnul Mubarak. Teman-teman mungkin pernah dengar namanya Ibnul Mubarak, itu gurunya Imam Ahmad. Ada kisah yang menarik Imam Ahmad dengan ibunya namanya Sofiyah binti Maimun. Ibunya itu seringkali membacakan kisah-kisah yang luar biasa kepada Imam Ahmad. Masya Allah ya. Hingga nilai-nilai Islam tertanam kuat dalam diri Imam Ahmad sejak kecil. Wah, Masya Allah nih, pelajaran yang bisa diambil teman-teman. Terkadang namanya anak-anak itu minta dibacakan buku, ya enggak? Maka kalau anak-anak kita minta dibacakan buku, jangan tolak, ya. Kecuali kita sudah dalam keadaan lelah sekali. Dan kalau kita lelah, maka kita serahkan tugas kepada suami kita. Ya, sayangku, tolong dong gantian bacain buku, gitu ya. Untuk anak-anak. Masya Allah. Kalau teman-teman punya anak, ya anaknya itu hobi dibacakan buku, itu jangan diputus gitu loh. Karena itu masih sesuai dengan fitrahnya. Artinya kita bisa menanamkan nilai-nilai baik kepada diri anak-anaknya. Sama, Sofia juga dulu sering bacain buku kepada Imam Ahmad. Ya, Masya Allah. Bahkan Sofia ini, ibunya Imam Ahmad ini, memilihkan guru terbaik untuk Imam Ahmad. Masya Allah ya. Jadi teman-teman yang mohon maaf sekali hari ini berstatus sebagai single parent, jangan berputus asa untuk mendidik anak-anak. Karena ada pendahulu-pendahulu kita dari ibunda para ulama yang mereka bekerja keras, ya mereka bersemangat gitu mendidik anak-anaknya untuk menjadi para ulama gitu ya. Jadi jangan sampai dijadikan sebuah alasan kan nggak ada suami gitu ya. Semua kita berjuang, semua kita ada ujiannya masing-masing ya, dan semua kita kelak akan meninggal dunia. Baik. Kitabnya Imam Ahmad yang terkenal adalah namanya Musnad. Baik, beliau Imam Ahmad itu pernah dipenjara teman-teman karena sebuah alasan beliau memiliki prinsip bahwa Al-Quran itu kalamullah. Jadi memegang sebuah prinsip. Imam Ahmad tuh orang yang tegas. Kalau sudah beliau memiliki sebuah prinsip, itu beliau nggak layu gitu loh. Beliau nggak gampang disogok dengan apapun. Jadi zaman dulu kala waktu di pemerintahannya Imam Ahmad yang diperintah oleh Khalifah Al-Makmun, yang beliau itu Khalifah Al-Makmun ini punya pemikiran Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Maka beliau memerintahkan Imam Ahmad untuk meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Imam Ahmad tetap yakin dengan pendiriannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Sampai akhirnya Imam Ahmad dipenjara. Ya, dan Imam Ahmad menerima konsekuensi dari apa yang dikatakannya. Masya Allah. Baik, beliau punya buku namanya Musnad, dan fikihnya, madhabnya beliau banyak diikuti di daerah-daerah Saudi Arabia. Di Saudi Arabia rata-rata mengikuti madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau terkenal, Imam Ahmad ini teman-teman terkenal orang yang gemar meniru Rasulullah SAW. Maksudnya kalau ada ini ada sunnahnya gitu, beliau tiru. Beliau sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Imam Ahmad ini cinta banget kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada terdengar ada sebuah hadis, misalnya beliau mendengar dari Rasulullah SAW, misalnya ya ada sebuah hadis dari Rasulullah, maka beliau langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau langsung mengamalkannya. Masya Allah. Bahkan beliau pernah bekerja dengan tangan beliau karena beliau ingin mengaplikasikan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan min atyabi ma akala rajul min kasbihi. Sebaik-baik uang atau makanan yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang adalah apa-apa yang dihasilkan dengan tangannya. Jadi Imam Ahmad itu bekerja karena pengen mencontoh apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Dan ketika Imam Ahmad meninggal, Masya Allah, maka yang mengantarkan jenazah Imam Ahmad itu banyak sekali. Masya Allah. Beliau tuh punya anak namanya Shalih. Shalih juga sama, menjadi seorang penuntut ilmu.
Ada satu lagi Abdullah. Abdullah, anaknya Imam Ahmad ada Salih dan Abdullah. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.